Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah di balik YouTube daun sedunia dan dampaknya bagi seorang konten kreator Indonesia. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, tanggal 16 Oktober 2025. Langit Malang tampak pucat. Matahari baru naik perlahan dari balik atap rumah-rumah warga. Di sebuah kamar kos sederhana, seorang pemuda bernama Raffi Ardiansyah duduk di depan laptop tuanya. Di layar, tampak bilah kemajuan berwarna biru, tanda video sedang diunggah ke YouTube. Judulnya sederhana, Doa Seorang Anak untuk Ibunya. Video berdurasi 10 menit yang berisi perjuangan Raffi merawat sang ibu yang sakit gagal ginjal stadium akhir. Ia menaruh seluruh harapannya pada video itu. Jika video ini viral, jika orang-orang tersentuh, mungkin ada keajaiban. Mungkin ada yang membantu biaya operasi ibunya. Laptop mengeluarkan bunyi kipas yang keras, seolah ikut berjuang menembus batas kemampuan. Raffi menatap angka di layar yang hampir mencapai 100%. Ia tersenyum kecil. Sedikit lagi, gumamnya. Namun beberapa detik kemudian, senyumnya menghilang. Tulisan itu muncul dengan dingin di layar. Upload file. Try again later. Raffi terdiam. Ia menghela napas panjang, menatap layar yang kini beku. Mungkin jaringan lemah, pikirnya. Ia mencoba memeriksa koneksi. Tidak ada masalah. Tapi ketika ia membuka halaman YouTube, semuanya putih. Tak ada tombol, tak ada video, hanya tulisan kecil di tengah layar. Something went wrong. Ia menatap jam di dinding. Pukul 7:15 pagi. Ia mencoba lagi, lalu lagi, tapi tetap gagal. Ia memeriksa ponsel, dan baru sadar. Media sosial penuh dengan keluhan dari berbagai negara. Tagar YouTube daun mulai ramai. Dunia maya mendadak panik. Namun bagi Raffi, ini bukan sekadar masalah global. Ini adalah masalah hidup dan mati. Pukul 9 pagi, Raffi memutuskan pergi ke warnet di dekat kampus. Ia membawa flash disk, mencoba mengunggah video itu melalui komputer warnet. Di dalam ruangan kecil itu, beberapa anak muda tampak gusar. "Bro, YouTube-nya gak bisa dibuka ya?" tanya salah satu dari mereka. Raffi hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia mengetik cepat, membuka tab baru, mencoba dari berbagai link. Namun setiap kali ia menekan upload, layar hanya menampilkan pesan yang sama. "We're having trouble connecting." Setelah 2 jam, ia menyerah. Ia berjalan keluar warnet, menatap langit yang mulai mendung. Di kepalanya hanya ada satu hal, ibunya. Bu Sulastri masih terbaring di rumah kos kecil. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, namun matanya tetap menyala penuh kasih. Raffi tahu waktu mereka tidak banyak. Ia sudah menjual motor, menggadaikan laptop satunya, bahkan berutang pada teman. Video itu adalah harapan terakhirnya. Sore hari, ia pergi ke kafe yang punya wifi cepat. Ia berharap YouTube sudah normal. Di sana, ia bertemu Pak Wahyu, tetangga sebelah kamar yang sudah seperti ayah kedua baginya. "Raffi, dari tadi kamu mondar-mandir. Ada apa, Nak?" Raffi menunduk. "Saya lagi berjuang unggah video, Pak. Penting sekali. Tapi YouTube-nya rusak." Pak Wahyu tersenyum pelan. "Kalau rezeki, Nak, gak akan kemana. Dunia maya bisa mati, tapi Allah gak pernah error." Raffi mengangguk. Tapi hatinya menolak pasrah. Baginya, ini bukan sekadar rezeki. Ini soal kesempatan menyelamatkan nyawa ibunya. Ia duduk lagi di depan laptop, mencoba dan mencoba hingga malam tiba. Namun YouTube tetap tidak bisa dibuka. Malam itu hujan turun deras. Suara petir bergema di langit Malang. Raffi pulang dengan langkah gontai. Laptopnya basah oleh embun. Tubuhnya menggigil. Sesampainya di kamar, ia melihat ibunya yang berbaring di kasur tipis. Wajah ibunya tersenyum lemah. "Nak, gimana videonya? Sudah tayang?" Raffi menunduk, menelan ludah.
Sudah, Bu. Sudah tayang. Doain aja ya, biar banyak yang nonton. Ia berbohong. Ia tidak sanggup melihat ibunya kecewa. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Raffi duduk di depan laptop yang mulai panas. Ia membuka dokumen kosong dan menulis surat. Untuk siapapun yang nanti membaca ini. Jika aku gagal, setidaknya dunia tahu bahwa aku berjuang. Aku tidak menyesal. Aku hanya ingin ibu tersenyum sebelum waktunya tiba. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap foto ibunya di meja kecil di sebelah kasur. Ya Allah, bisiknya. Kalau memang bukan waktuku berhasil, jangan ambil ibu dulu. Aku belum siap. Suara hujan menjadi saksi doanya malam itu. Di luar sana, dunia masih gelap. Semua orang menunggu YouTube kembali hidup. Tapi bagi Raffi, dunia sudah hening bahkan sebelum platform itu mati. Pagi berikutnya, pukul 6:15. Sinar matahari masuk melalui celah jendela. Raffi masih tertidur di kursi, kepala bersandar di meja. Tiba-tiba, notifikasi ponselnya berbunyi bertubi-tubi. Ia membuka mata dengan malas, lalu terpaku. Di layar, ada pesan dari Dinda, sahabatnya yang juga editor videonya. Raf, YouTube udah hidup lagi. Video kamu tayang. Cepat buka. Raffi langsung menyalakan laptop. Ia membuka halaman YouTube miliknya, dan matanya membesar. Jumlah penayangan video doa seorang anak untuk ibunya melonjak cepat. 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta. Kolom komentar penuh doa. Ribuan orang menulis kalimat yang sama. Kami ikut mendoakan ibumu, Raffi. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan balasan terbaik. Terima kasih sudah mengingatkan kami tentang cinta seorang anak. Hatinya bergetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dinda menelpon dengan suara bergetar. Raf, kamu viral. Kamu trending nomor 1 di Indonesia. Bahkan beberapa YouTuber besar ikut bagikan videomu. Raffi menatap layar. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia menatap ke arah kamar, berniat membangunkan ibunya untuk memberi kabar bahagia. Namun saat ia melangkah, suara tangis kecil terdengar dari dalam. Perawat yang datang pagi itu berdiri dengan wajah sendu. Mas Raffi, ibu sudah tenang. 15 menit yang lalu. Waktu berhenti. Suara notifikasi, tepuk tangan warganet, angka-angka yang terus naik, semuanya hilang di telinganya. Yang tersisa hanya suara detak jantungnya sendiri dan tubuh ibunya yang kini kaku. Pagi di kota Malang terasa berbeda hari itu. Langit begitu jernih, seolah baru saja dicuci hujan malam sebelumnya. Angin berhembus pelan, menyapa dedaunan yang meneteskan sisa embun. Di antara aroma tanah basah, seorang pemuda berjalan perlahan menyusuri jalan kecil menuju sebuah pemakaman di pinggir kota. Itu adalah Raffi. Di tangannya, ia membawa setangkai bunga melati dan selembar surat kecil yang sudah agak lusuh di ujungnya. Langkahnya pelan, tapi mantap. Setiap ayunan kaki terasa berat, seperti menahan beban kenangan yang tak bisa ia lepaskan. Suara burung di kejauhan terdengar samar, dan udara pagi yang segar justru membuat dadanya semakin sesak. Di depan nisan bertuliskan Sulastri binti Hadi. Ia berhenti. Tanahnya masih lembab. Taburan bunga masih segar. Ia berjongkok perlahan, menatap nama itu lama sekali, seolah ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Ibu, suaranya bergetar. Hari ini sudah seminggu sejak ibu pergi. Dunia terus berjalan. Tapi aku masih di sini, Bu. Ia meletakkan bunga melati di atas nisan itu, lalu menghela napas panjang. Angin berhembus lembut, seperti belayan halus dari tangan yang dulu selalu menepuk bahunya saat ia gelisah. Raffi membuka surat di tangannya. Surat yang diberikan oleh Pak Wahyu sehari setelah pemakaman. Tulisannya rapi, dengan tinta hitam dan kata-kata yang menenangkan. Nak Raffi, jangan tangisi takdir. Kadang Allah menunda sesuatu bukan untuk menyakiti, tapi untuk memuliakan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Raffi membaca pelan ayat itu, berulang kali.
Air matanya jatuh di atas kertas, membuat tulisan tinta itu sedikit kabur. Ia menatap langit, seolah berbicara langsung kepada Allah. Dulu aku marah, Bu. Aku kira Allah tidak mendengarkan doaku. Tapi ternyata aku yang tidak sabar menunggu jawabannya. Ia tersenyum tipis. Kini ia mengerti. Jika YouTube tidak error hari itu, mungkin ia akan sibuk memantau jumlah penayangan, sibuk membalas komentar, sibuk menghitung angka, dan lupa bahwa di kamar sebelah, ibunya sedang berjuang menghembuskan napas terakhir. Penundaan itu, yang dulu ia anggap bencana, ternyata adalah cara Allah untuk membuatnya tidak kehilangan momen terakhir bersama ibunya. Siang itu, Raffi kembali ke kos. Kamar kecil yang dulu terasa ramai kini sunyi. Kasur ibunya masih ada, selimutnya terlipat rapi, dan di atas meja masih tergantung foto mereka berdua di depan rumah sakit. Ia duduk di kursi yang sama tempat ibunya dulu sering menatapnya bekerja. Tiba-tiba, ingatannya berputar cepat. Ia teringat bagaimana ibunya selalu bangun jam 4 pagi, meskipun tubuhnya lemah, hanya untuk membuatkan teh hangat. Ia teringat suara lembut ibunya. Nak, jangan lupa sholat dulu, baru lanjut kerja. Dan ia teringat bagaimana ibunya sering berkata, kalau kamu kerja dengan hati, rezeki gak akan lari. Kini semua itu tinggal gema dalam ingatan. Namun entah mengapa, gema itu terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Raffi menyalakan laptopnya. Tampilan YouTube terbuka di layar. Video, doa seorang anak untuk ibunya, kini telah ditonton lebih dari 10 juta kali. Kolom komentar terus bertambah, dipenuhi kata-kata yang membuat hati luluh. Aku menangis menonton ini. Aku langsung peluk ibuku setelah nonton videomu. Terima kasih sudah membuat kami sadar betapa berharganya orang tua. Setiap komentar terasa seperti doa yang dikirimkan bukan hanya untuk Raffi, tapi juga untuk ibunya di alam sana. Namun meskipun video itu viral, Raffi tidak merasakan kebanggaan seperti dulu. Ia justru merasa tenang, damai, dan lapang. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa viral tidak selalu berarti bahagia. Karena kadang, ketika dunia memuji, hati justru sedang diuji. Hari berganti minggu, bulan berganti bulan. Kisah Raffi menyebar luas di media sosial. Banyak wartawan datang ingin mewawancarainya. Ada yang menawari kerjasama, sponsor, bahkan iklan besar. Namun semua itu ia tolak dengan sopan. Ia berkata, saya bukan lagi pemburu angka. Saya cuma ingin membagi makna. Raffi mulai membuat video baru. Bukan lagi tentang vlog, bukan lagi tentang hiburan, tapi tentang kehidupan. Tentang sabar. Tentang ikhlas. Tentang bagaimana kehilangan bisa menjadi guru terbaik. Di salah satu videonya, ia duduk di bangku taman dengan baju sederhana dan berkata pelan ke kamera. Dulu aku berpikir bahwa rezeki datang dari viewers, dari AdSense, dari algoritma. Tapi sekarang aku tahu, rezeki datang dari ketulusan hati dan doa orang tua. Video itu ditonton jutaan orang lagi. Tapi kali ini, Raffi tidak menunggu angka naik. Ia hanya tersenyum setiap kali membaca komentar yang berkata, aku belajar banyak dari kamu, Raffi. Terima kasih. Dan setiap kali itu terjadi, ia menatap langit, berbisik lirih. Bu, mereka mendoakanmu lagi. Terima kasih sudah melahirkanku. Suatu malam, sekitar pukul 11, Raffi duduk sendirian di balkon kamar kosnya. Lampu-lampu kota Malang berkelip dari kejauhan. Ia membuka laptop, memutar kembali video terakhirnya bersama sang ibu. Di akhir video, ada rekaman suara ibunya yang dulu ia rekam diam-diam. Nak, kalau nanti ibu gak ada, jangan sedih ya. Ibu titip senyum ini buat semua orang yang kamu buat tersenyum. Suara itu membuat dada Raffi sesak. Ia menutup matanya, dan air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menangis karena rasa syukur. Karena ia akhirnya bisa memahami apa arti cinta yang sejati. Ia menatap langit malam dan berkata pelan, Bu, dunia sempat berhenti waktu YouTube mati. Tapi hatiku baru hidup setelah ibu pergi. Bintang-bintang berkelip lembut di atas sana.
Angin berhembus pelan, seolah membisikkan sesuatu. Dan entah mengapa, di antara sunyi malam itu, Raffi merasa seperti mendengar suara ibunya membalas. "Nak, ibu selalu ada. Ibu cuma pindah tempat, bukan pergi dari hatimu." Raffi tersenyum. Ia tahu, cinta seorang ibu tidak pernah padam, bahkan setelah dunia digital pun hening. Beberapa bulan kemudian, Raffi menggelar acara kecil di panti asuhan. Ia membawa peralatan sederhana, sebuah kamera, dan laptop. Ia mengajar anak-anak di sana bagaimana membuat video positif dan bercerita dengan hati. Salah satu anak kecil bertanya polos, "Kak Raffi, kenapa kakak gak sedih lagi?" Raffi tersenyum dan menjawab lembut, "Karena sedih itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dijadikan pelajaran." Anak-anak itu tertawa, dan Raffi ikut tertawa bersama mereka. Untuk pertama kalinya setelah lama, tawa itu terasa benar-benar tulus. Tanpa beban, tanpa rasa kehilangan, tanpa penyesalan. Ia tahu, kehidupannya tidak akan sama lagi. Namun di dalam perbedaan itu, ada kedamaian baru yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Malamnya, saat ia kembali ke kamar dan menatap layar YouTube-nya, ia menulis satu kalimat di kolom deskripsi video barunya. "Ketika dunia digital berhenti, aku baru sadar bahwa yang paling berharga bukan viewers, tapi doa orang-orang yang tulus mencintai kita." Ia menekan tombol publish, lalu menatap langit malam yang tenang. Hening, damai. Namun di dalam hening itu, ada kehidupan baru yang tumbuh. Raffi tersenyum, menutup laptop, dan berbisik pelan. "Terima kasih, Bu. Aku akan terus berbagi kebaikan, meski dunia kadang hening." Dan malam itu, di bawah langit malang yang bersih, suara jangkrik menjadi musik pengantar dari sebuah kisah yang tak akan pernah terlupakan. Suara azan subuh menggema lembut di kejauhan. Udara malang pagi itu sejuk, seolah menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Di kamar kecilnya yang kini terasa lebih lapang, Raffi menatap keluar jendela, menyaksikan matahari mulai muncul perlahan dari balik gunung. Sinar keemasan itu menerobos tirai, jatuh ke wajahnya yang tampak tenang. Ia tersenyum kecil, menghela napas, lalu menatap selembar kertas yang menempel di dinding dekat meja kerjanya. Tulisan itu sederhana, tapi bermakna dalam. "Ketika dunia berhenti sejenak, mungkin Allah sedang memintamu untuk kembali mendengarkan suara hatimu." Kata-kata itu menjadi pegangan hidup Raffi kini. Ia tidak lagi mengejar ketenaran, tidak lagi berlari di antara algoritma, tidak lagi resah dengan views atau subscriber. Ia hanya ingin berbagi cerita, menyentuh hati, dan membuat orang-orang sadar bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, selalu punya maksud di baliknya. Setiap sore, ia menyempatkan diri untuk datang ke panti asuhan. Ia duduk bersama anak-anak, bercerita tentang makna sabar, ikhlas, dan kasih sayang. Bukan dengan nada menggurui, tapi dengan cara yang lembut, seperti ibunya dulu menasihatinya. Kadang, ia membawa kamera dan mengajak mereka membuat video pendek. Video sederhana, kadang hanya berisi tawa, doa, dan nyanyian kecil. Namun setiap kali selesai merekam, ia berkata kepada mereka, "Ingat ya, yang penting bukan viralnya, tapi pesannya." Anak-anak itu selalu mengangguk, tersenyum, lalu memeluk Raffi dengan penuh kasih. Dalam pelukan itu, Raffi selalu merasa seolah ibunya hadir di tengah mereka, tersenyum, mengusap kepalanya, dan berkata lembut, "Nak, kau sudah berjalan di jalan yang benar." Waktu berjalan cepat. Nama Raffi kini dikenal luas bukan karena sensasi, tapi karena ketulusan. Banyak orang menyebutnya kreator yang mengajarkan makna. Ia sering diundang ke berbagai acara untuk berbagi kisah tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana YouTube Daun menjadi titik balik dalam hidupnya. Di salah satu seminar, seorang mahasiswa bertanya, "Kak, apakah kakak pernah menyesal dengan apa yang terjadi?" Raffi terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Dulu, iya. Tapi sekarang, tidak. Karena kalau YouTube tidak pernah down, mungkin aku takkan pernah tahu arti keikhlasan." Ruangan itu hening seketika. Semua mata menatap Raffi dengan kagum.
Ia melanjutkan, kadang, kita baru sadar nilai sebuah momen setelah semuanya hilang. Dunia digital bisa padam kapan saja, tapi kebaikan hati akan tetap hidup selamanya. Kata-katanya sederhana, tapi membekas. Setelah acara itu, banyak orang menulis di media sosial. Terima kasih, Raffi. Karena kisahmu, kami belajar bersyukur meski kehilangan. Suatu malam, Raffi duduk di balkon rumah kontrakannya. Langit bertabur bintang, dan angin malam berembus pelan membawa aroma bunga melati dari kebun tetangga. Ia menatap langit, seolah berbicara kepada ibunya di surga. Bu, Raffi gak takut kehilangan lagi. Karena Raffi tahu, Allah selalu mengganti yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Ia lalu membuka mushaf kecil peninggalan ibunya, membacakan satu ayat yang kini menjadi pegangan hidupnya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Raffi mengulang ayat itu pelan, matanya berkaca-kaca. Ia menutup mushafnya, lalu berkata lirih, dulu aku benci hari ketika YouTube mati, Bu. Tapi sekarang aku tahu, hari itulah hari terbaik dalam hidupku. Ia menatap langit lagi. Senyumnya kali ini bukan senyum duka, tapi senyum penuh kedamaian. Seminggu kemudian, YouTube merilis dokumenter pendek berjudul The Silence That Spoke, kisah tentang kejadian global YouTube down dan dampaknya di seluruh dunia. Di menit ke-18, muncul cuplikan Raffi duduk di depan kamera, dengan latar langit sore malang. Ia berkata dengan nada lembut tapi penuh makna. Ketika YouTube down, dunia kehilangan suara. Tapi di saat itu juga, aku menemukan suara hatiku sendiri. Video dokumenter itu viral ke seluruh dunia. Namun kali ini, Raffi tidak menanggapinya dengan gegap gempita. Ia hanya menunduk, tersenyum, dan mengucap, Alhamdulillah. Ia tahu, perjalanan hidupnya bukan tentang ketenaran, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia, dan setiap hening selalu membawa pesan dari langit. Beberapa bulan kemudian, Raffi menulis buku berjudul Hening yang Menghidupkan. Buku itu menceritakan kisah nyata tentang bagaimana kehilangan bisa menjadi guru kehidupan. Dalam kata pengantarnya, ia menulis, aku tidak lagi takut kehilangan. Karena kehilangan seringkali adalah cara Allah menuntunku pulang ke jalan yang benar. Buku itu laris di pasaran, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan menginspirasi ribuan orang di seluruh dunia. Namun bagi Raffi, keberhasilan terbesar bukanlah itu. Melainkan ketika seseorang mengirim pesan pribadi kepadanya dan berkata, terima kasih, Raffi. Karena kisahmu, aku memaafkan diriku sendiri. Malam terakhir di tahun itu, Raffi duduk di depan makam ibunya lagi. Ia membawa bunga melati segar, lilin kecil, dan secangkir teh hangat, minuman kesukaan ibunya. Angin malam berhembus pelan, seolah menyapa penuh rindu. Ia tersenyum, lalu berkata lirih, Bu, dunia digital sudah kembali ramai. Tapi aku tetap tenang, karena aku tahu makna sepi. Terima kasih sudah membuatku kuat. Ia menundukkan kepala, menatap nisan itu dengan penuh cinta, lalu menutup mata, dan berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, rahmatilah ibuku sebagaimana ia telah menyayangiku sejak kecil. Jadikan setiap langkahku amal jariah untuknya. Setelah itu, Raffi berdiri, melangkah pelan meninggalkan makam, sambil membawa hati yang kini sepenuhnya damai. Bukan karena ia tidak lagi rindu, tapi karena ia sudah berdamai dengan takdir. Dan di antara langkah-langkah itu, terdengar bisikan lembut dari hati kecilnya. Ketika dunia hening, disitulah hati berbicara paling jujur.